I see. Okay, then how's your condition? Is it getting even much better after the Little sickness bit that you just better. suffered? Okay. Do you still need to consume some medicine? Yes, but I forget this day. So No way, you can't do that. You can't forget to have the I medicine. It's forget. I bloody didn't important for you. buy a lot. I see, I see. Okay, like how many medicines do you have? Is it only like the painkiller? I have two medicine, painkiller, and one is antibiotic. Oh, Only three. okay. All right. Okay, get better then. I hope that you can be fully recovered. And again, may this disease will bring you lots of blessing um bestowed upon you. Okay, we've got also sis Okay. Insan right over there. Hi, good evening, sis Dah, tutup Insan. saja. Banyak kali hewan dah. I'm sorry, sis Insani, you're still muted. You probably need to unmute yourself before you Oh, start talking. sorry. I didn't see it. Hi, good evening. All right, tell us about your day today. How is it going today? As always, I'm fine. All right. Everything okay? Everything is okay. All right, it's very nice to hear that. And anyway, like, how is the weather there in your place? Today is in sunny. Was it a really wonderful day today? Afternoon is very sunny, but evening so windy. Oh, I see. Well, so it's a bit tricky though for moms like you. Yeah, sometimes my mom, when I was a kid, I don't really know, she tended to get mad by the nature. I don't really know like what happened. Ibu saya tuh suka ngomel-ngomel sendiri biasanya, kayak gara-gara cuaca loh It's same diomelin. like me. Cuaca diomelin teman-teman, bayangin. Yep, same like me. Cuaca diomelin. It's probably because lagi panas, siang-siang lagi panas gitu. Pas dia udah selesai ngejemur, semua dijemur, tiba-tiba mendung gitu, diangkat lagi sama dia. Ternyata nggak hujan, panas lagi. Hah, betul-betul ini. So, kayak nantangin dewa gitu ya. Keluar diteriakin itu langit. Ini betul-betul ini apa kamu? Ya ampun. In Makassar language he speaks. I mean she spoke in Makassar language. Okay. So I hope that it was wonderful day for all of you guys. Semoga ini menjadi hari yang indah buat teman-teman semua. Walaupun teman-teman ada yang harinya lagi berat, semoga bisa selesai segala urusannya dilancarkan. Dan teman-teman, untuk malam hari ini, as I said yesterday, we've got something quite captivating to do. It's gonna be really important fundamental things that you will be learning, we will be learning, we will be discussing together. In case in the future we need these things, because it is really basic things actually, but sometimes we just find it a bit confusing and we don't really know like how we can arrange or compose the sentences in the correct way with good grammatical control and accuracy. Therefore, tonight will be the day for us to discuss about that. Kita bakal bahas tentang itu malam hari ini. Dan kemarin saya kasih oleh-oleh pertanyaan, teman-teman sudah didapatkan jawabannya. Kenapa kamu marah in English? What is that in English? Why you angry? Why Why you mad? you angry? Okay. Why Why you angry? Why do you angry? Why do you angry? Why do you angry? why are you angry? Why are you angry? Wow, ada banyak bahasa berbeda ya. Why you angry? Why do you angry? Why are you angry? Why you mad? And banyak lagi sebagainya. Ya, bisa dianggap teman-teman ternyata kita belum satu ini ya, satu jawaban. Semoga setelah pembahasan malam hari ini, teman-teman kita bisa satu suara gitu. NKRI harga mati. Wah, bukan itu sih, tapi itu juga, ya itu juga. Semoga setelah pembahasan malam hari ini kita punya jawaban yang sama. Oke, langsung aja kita masuk ke slideshow-nya. Let's get started.
Alright, teman-teman bilang kembali ke laptop. Nggak usah ya, nggak usah kayak TV banget ya, nggak usah ya, nggak usah. Tapi seru nggak sih kayak teman-teman kembali ke lab? Nggak usah deh. Seru sih, tapi nggak usah lah. Tapi seru sih kayak misalnya kita udah mau mulai belajar kembali ke lab. Nggak usah deh. Oke, so teman-teman, kita akan bahas tentang interview on how to do interview. As we can see right here, today's goal is actually to be able to use 5W1H in our conversation to make it more interesting and longer. Yang artinya guys, apa sih arti dari today's goal ini? Bisa Bisa. menggunakan 5 Bisa Aha. menggunakan 5 W plus Aha. 5 W Aha. dan 1 H Aha. untuk conversation, komunikasi Aha. kita pembicaraan, untuk Aha. membuat membuat Aha. percakapan Aha. lebih menarik. lebih panjang, lebih lama, dan Oke. menarik. untuk Oke. membuat percakapan yang sangat Aha. menarik dan lama. Okay, all right. So that's the goals that we're going to achieve by having the lesson tonight. Nah, agar kita mampu menggunakan 5W1H dalam perpacakan Percakapan. kita dan membuatnya lebih menarik dan lebih lama gitu ya, lebih panjang gitu. Nah, tapi teman-teman di sini ada 5W1H. Apa itu 5W1H, teman-teman? What, What? where, why, When. Okay. When. Alright. Kok kirain 5W1H itu 5W waduh bukan ya. Oke, jadi agar kita mampu menggunakan 5W1H juga dalam perpacakan. Percakapan. Percakapan. Oke. Nah, kadang teman-teman mungkin ketika teman-teman menghadapi sebuah perpacakan, teman-teman Percakapan. perpacakan. Perpacakan. Itulah pokoknya ya teman-teman ya, perpacakan. Pembicaraan aja, bro. Percapakan. percakapan. Sometimes when we meet a conversation, when we are having conversation, we really want to make these things go longer. Kita pengen agar obrolan ini lebih lama, lebih panjang gitu ya. Dan kadang kita pengen buat membuka topik baru dengan melayangkan sebuah pertanyaan gitu ya. Tapi kita bingung gimana cara bertanyanya. Nah, makanya teman-teman pembahasan malam hari ini bakal penting banget. Di sini ada chit-chat topik, kita skip dulu. Langsung masuk ke pembahasan utamanya. Nah, teman-teman, kita akan belajar untuk cara melakukan interview seperti umumnya ya. Cara bertanya dalam bahasa Inggris seperti yang kita bahas tadi. Kadang kita pengen ngobrol lebih panjang, membuka topik obrolan baru, tapi nggak tahu cara tapi kita tidak tahu cara menyusun kalimat pertanyaan itu. Makanya kita bahas hari ini. Nah, ketika teman-teman pengen membuat obrolan lebih lama dan lebih panjang, teman-teman ada baiknya teman-teman melakukan interview dengan membuat pertanyaan yang baik. Nah, di sini maksudnya baik teman-teman bukan berarti dia rajin ke sekolah, bukan. Pertanyaan rajin ke sekolah, bukan. Di sini maksudnya pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang disusunannya baik gitu, yang mudah dipahami gitu ya. Nah, untuk membuat pertanyaan mudah dipahami, maka strukturnya penyusunan kalimat ini harus jelas, teman-teman. Jangan gak jelas seperti hubungan kamu sama doi. Waduh. Nah, jadi harus jelas penyusunannya ya. Biar teman-teman yang teman-teman pengen tanyakan, teman-teman gak bingung-bingung lagi. Takutnya teman-teman punya pertanyaan, pengen nanya, tapi bingung cara bertanyanya. Susunnya bingung. Teman-teman yang mau nanya bingung, yang ditanya juga bakal lebih bingung lagi. Bukan yang ngobrol, malah bingung berjamaah. Nah, makanya teman-teman maksudnya di sini baik adalah susunan kalimatnya dipahami gitu. Kemudian tepat. Tepat di sini teman-teman usahakan pertanyaan yang teman-teman layangkan itu adalah pertanyaan yang tepat untuk orang yang tepat. Takutnya teman-teman pengen ngobrolin sesuatu yang menarik, yang teman-teman anggap menarik, tapi dengan orang yang salah. Anggaplah Sis Kusuma. Sis Kusuma tuh sukanya sama seni, sukanya sama menggambar. Teman-teman tanyain tentang aspal. Gimana sih cara membuat aspal ya? Sis Kusuma juga bingung ya. Ini jawabnya gimana nih? Saya harus jawab gimana? Kalau
jenengan tanya saya tanya siapa gitu. Nah, jadi teman-teman pertanyaannya juga harus tepat. Karena kadang kalau pertanyaan ini dilayangkan ke orang yang tepat, pertanyaan yang tepat, satu pertanyaan aja itu bisa membuat perpacakan lebih panjang gitu ya. Bisa penjelasannya sampai 2 SKS. Nah, makanya teman-teman ini penting banget untuk memberikan pertanyaan atau memberikan topik yang tepat kepada orang yang tepat. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah gimana kita cara menyusun kalimat tanya ketika kita mau melakukan interview. Tapi jauh sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, saya pengen review dulu. Teman-teman, seperti yang kita tahu dalam bahasa Inggris, kalimat dapat dikatakan kalimat, entah itu nanti kalimat tanya atau kalimat yang lain. Kalimat dapat dikatakan kalimat hanya apabila ada 2 unsur. Apa 2 unsur itu? Masih ingat? Harus ada? Subject and Subjek verb. dan Oke, harus ada subject dan verb. Apa itu subject? Subjek Verb. adalah Oh, verb. Apa itu verb? Kata kerja. Kata kerja, that's right. Nah, jadi Kerja. ini dapat dikatakan kalimat kalau dia punya subject dan verb. Dan untuk kalimat sendiri, teman-teman ini boleh dicatat, boleh dihafal ya. Kalau teman-teman ngerasa punya memori yang kuat, boleh silakan dihafalin. Tapi kalau teman-teman ngerasa, aduh, saya banyak pikiran di otakku cuma ada 3. Lemot. Waduh. Nah, teman-teman boleh dicatat. Silakan dicatat. Dalam bahasa Inggris, kalimat kita bedakan menjadi 4 ya, berdasarkan fungsinya. Kalimat berdasarkan fungsinya kita bedakan menjadi 4. Ada yang tahu 4 kalimat itu? Apa aja 4 kalimat itu? Kalimat positif, Positif, negatif, Oke. tanya, Negatif, dan interrogatif, Alright, yang satunya benar. Kalimat interrogatif. Ada salah satu kalimat disebut interrogative sentence. Nah, jadi kita sebut dengan interrogative sentence. Nah, yang artinya apa sih interrogative sentence ini? tidak langsung. kalimat tanya. Kalimat tanya. tanya. That's right. Ini adalah kalimat tanya. Nah, selain interrogative sentence, ada kalimat apa lagi dalam bahasa Inggris? Perintah. Oke, ada kalimat perintah. Benar. 1 juta rupiah buat Bro Dimas. Nanti uangnya diambil di mulut buaya ya. Oke, ada kalimat perintah atau kita sebut imperative. Imperatif. Nah, imperative sentence atau biasa kita sebut dengan command atau request gitu ya. Saya singkat K perintah aja ya teman-teman. K-nya itu adalah kalimat. Nah, bukan kamu, K-nya bukan kamu, bukan. Oke, selain 2 ini masih ada 2 lagi. Apa sih kalimat yang lain? Langsung dan tidak langsung ya. Alright, Direct sentence Direct, and indirect indirect. sentence. tetot. Bukan. Nah, itu ada juga nanti kalimat direct and indirect. Biasanya itu di komunikasi bisnis ya, dalam komunikasi itu teman-teman penggunaannya. Kalau teman-teman pengen pelajari tentang itu lebih dalam, ambil kelas di Speaking Partner. Weh, harga murah tidak bikin buntung. Alright, 2 lagi apa teman-teman? Ada yang tahu? Kalimat meminta. Udah ada. Itu Deklaratif. imperatif. Deklaratif, that's right. Itu dia kalimat yang kita cari. Declarative sentence. Nah, kalau declarative sentence ini apa sih? Kalimat apa ini? pernyataan. Pernyataan, that is right. 1.500.000 buat sis Insani. Declarative sentence atau statement ya, kita sebut dengan statement atau kalimat pernyataan. Satu Nyataan. lagi teman-teman. Ada satu lagi, ada yang tahu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya nanti dapat saya. Wah, nggak mau jawab langsung. Oke. Alright. Exclamative, that's right. Ada yang disebut dengan exclamative sentence. Nah, jadi ini dia teman-teman beberapa kalimat dalam bahasa Inggris ya. Teman-teman harus pahami fungsinya karena dari fungsi dan penyusunannya nanti bakal ada perbedaan sedikit. Oke, eksklamasi atau disebut dengan kalimat apa eksklamasi ini? Ini kita sebut dengan kalimat ungkapan teman-teman. Kalimat lebay gitu ya. Anggaplah misalnya kayak kita mau bilang rumah jauh itu nggak boleh rumah jauh. Exclamative sentence itu bakal kayak gila rumahnya jauh banget. Nah dalam bahasa Inggris juga ada. Itu nanti disebut exclamative sentence. Tapi teman-teman kita nggak bakal bahas ini semua ya nanti. Untuk ini nanti kita bahas yang penting-penting aja.
Karena kalau dibahas semua bisa makan 3 hari 3 malam. Oke. Teman-teman di sini karena fungsinya berbeda, nanti struktur pembentukan kalimatnya juga bakal berbeda ya guys. Misalnya untuk kalimat pernyataan nanti penyusunannya bakal kita mulai dengan subjek, kemudian nanti ada verb. Nah ini ada subjek dan verb. Sementara kalau kalimat tanya itu teman-teman nanti dia susunan kalimatnya seperti ini. Verb, kemudian ada subjek, kemudian ada verb tanda tanya. Lah bro, verbnya ada 2. Ya, nanti teman-teman ada 2 kata kerja yang bakal kita gunakan, tapi fungsinya bakal berbeda. Kita nanti jelaskan lebih rinci nanti. Selanjutnya teman-teman, ada juga kalimat perintah. Untuk kalimat perintah teman-teman, dia nggak membutuhkan subjek ya, karena subjeknya sebenarnya pelakunya tersirat gitu. Makanya kalimat perintah itu dia hanya terdiri dari verb 1 aja. Jadi dia menggunakan verb, udah verb 1 aja. Makanya ketika kalau teman-teman mendengarkan kalimat perintah itu nggak ada subjeknya disebutkan. Misalnya teman-teman mau bilang, buka pintunya, berarti bahasa Inggrisnya? Open the door. Open the door. Oh, that's right. Tutup jendelanya. Close the window. Close the window. Bersihkan dirimu. Clean your body. Wash your body. Oke, wash your body, clean yourself. Tinggalkan suamimu. Leave your husband. Nah, jadi teman-teman itu kalimat perintah. Dia nggak menggunakan subjek gitu ya. Karena subjeknya secara tersirat gitu. Lah, bro, bukannya kalimat dapat dikatakan kalimat kalau ada subjeknya? Betul. Nah, sebenarnya untuk kalimat perintah ini subjeknya juga ada, teman-teman. Subjeknya adalah tersirat lagi-lagi. Misalnya teman-teman saya bilang, di sana ada sis Margaret gitu ya, lagi berdiri depan saya, terus saya bilang, buka pintunya. Berarti yang membuka pintu pelakunya adalah siapa? Margaret. Margaret. Nah, makanya teman-teman nggak perlu menulis subjeknya. Oke, ini dia teman-teman untuk rumus-rumusnya. Tapi kita nggak bakal bahas semuanya. Nanti kita bakal fokus ke ini aja, kalimat deklaratif sama interrogative sentence. Karena ini saling berkaitan ya teman-teman. Oke. Sebenarnya untuk membuat kalimat tanya, teman-teman kita bisa lihat di sini. Untuk kalimat tanya kita udah disediakan ya rumusnya. Teman-teman bisa lihat. Untuk rumusnya sendiri ada ini. Ada question word terdiri dari 2 kata. Question yang artinya Pertanyaan. pertanyaan. Words artinya. Kata-kata. Oke, berarti question word artinya Pertanyaan. kata Pertanyaan. kata tanya ya teman-teman. Kata tanya. Nah, kata tanya ini apa? Kata tanya ini ya 5W1H ini. Nah, ini kata tanyanya. Nah, nanti setelah kata tanya nanti ada to be, complement dan sebagainya. Tapi teman-teman kita nggak menggunakan rumus ini karena rumus ini terlalu sempit. Sesempit pemikiran aku yang memikirkan bahwa saya satu-satunya pria di hidupnya. Ternyata enggak. Ya jelas enggak karena ada bapaknya, ada kakeknya, ada ya semua banyak ya. Nah, jadi teman-teman kita bikin rumus baru. Untuk kalimatnya sendiri nanti teman-teman kurang lebih seperti ini rumusnya. Kita tulis baru ya. Untuk kalimat tanya nanti teman-teman kita bisa lihat di sini untuk kalimat tanyanya. Teman-teman bisa lihat ada 2 rumus yang bakal kita gunakan ya. Ada ini aja rumusnya. Verb, subject, verb nanti. Tapi dalam bahasa Inggris itu kalimat tanya itu ada 2 teman-teman. Ada 2 kalimat tanya yang bisa kita gunakan. Ada yang disebut dengan yes no question. Nah, yes dan no question. Ini adalah tipe pertanyaan yang jawabannya ya cuma ya dan tidak. Nah, kalau teman-teman pengen membuat perpacakan lebih menarik, teman-teman hindari menggunakan yes no question ya. Karena yes no question, what do you expect? Pertanyaannya cuma ya dan tidak. Jawabannya ya cuma ya dan tidak. Apakah kamu suka musik? Ya. Apakah kamu suka Sis Insani? Tidak. Apakah Bro Herik ganteng? Ya. Apakah Bro Aldino ganteng? Banget misalnya. Nah, jadi teman-teman jawabannya cuma sesingkat-singkat itu ya. Jadi makanya teman-teman tidak recommended untuk menggunakan yes no question.
Jadi untuk selanjutnya teman-teman kalau ini nggak recommended menggunakan yes no question, terus pertanyaan apa dong yang bisa kita gunakan untuk membuat percakapan lebih menarik gitu ya. Teman-teman bisa pakai pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yang teman-teman bisa gunakan itu disebut informative question. Nah, jadi ini jawabannya teman-teman bukan ya dan tidak, tapi jawabannya harus berupa informasi gitu ya. Untuk rumusnya sama aja teman-teman. Nanti ada verb, subject, verb. Tapi bedanya untuk informative question nanti teman-teman menggunakan 5W1H. Atau kita sebut question word gitu ya. Saya singkat KW aja. Kata tanya. Nah, ini perbedaannya. Tapi yang menjadi hal yang menarik juga di sini, kalau teman-teman bisa lihat, ada dua kata kerja. Apa perbedaan dua kata kerja ini, teman-teman? Kata kerjanya, perbedaannya adalah di kedudukannya. Yang satu di sini, kata kerja pertama itu nanti kita sebut dengan auxiliary. Pernah dengar istilah auxiliary? Pernah, tapi nggak tahu. Oke. Ada yang tahu apa itu auxiliary? Itu kayak pasangannya subjek itu bukan sih, Sir? Tidak Oke. pernah loh. Nice, ada kaitannya sama subjek, betul. Verb. Oke. Nah, she is, we are, Oke. I am. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Dan nanti untuk kata kerja yang kedua itu kita sebut dengan ordinary. Apa itu ordinary? Sinner. Ada yang tahu ordinary itu apa? Yang berbeda. Biasa Oke. aja. Oke. Ada jawaban yang lain? Nah, jadi kurang lebih seperti ini struktur pembentukan kalimat. Nah, jadi teman-teman, untuk membuat kalimat tanya kurang lebih seperti ini rumusnya ya, yang lebih tepatnya, lebih luasnya. Nah, untuk auxiliary dan ordinary lebih jelasnya nanti kita jelaskan di selanjutnya, slide selanjutnya. Sekarang kita fokus di sini, teman-teman, kita bandingkan rumus yang sudah kita buat di sini dengan contoh-contoh pertanyaan yang kita punya. Teman-teman bisa lihat ada contoh pertanyaan seperti what do you like about your album? Kalau kita analisa bareng-bareng, apakah kita sesuai ya dengan rumus yang sudah kita punya? Misalnya di sini what, kira-kira fungsi what di sini berfungsi sebagai apa? Question. Question word, that's right. Sebagai question word. Do sebagai apa? Auxiliary. Auxiliary, that's right. You sebagai? Subject. Like sebagai? Subject. Ordinary. Nah, Ordinary. untuk about your album ini tergantung kebutuhan. Teman-teman mau ngomong apa, selanjutnya pengen nyampain apa itu tergantung kebutuhan. Konteksnya apa gitu ya. Tapi untuk rumus dasarnya kurang lebih seperti ini. Ada question word-nya, ada auxiliary-nya, ada subject, ordinary. Kita lihat lagi contoh kalimat kedua. What will you do at the next concert? Kita analisa bareng-bareng. What di sini sebagai? Question. Question. Question word. Will sebagai? Auxiliary. Auxiliary. You sebagai? Subject. Subject. Do sebagai? Ordinary. Ordinary. At the next concert tergantung. Teman-teman mau bilang apa? Contoh lagi terakhir kita lihat di sini. Why did you make that album? Kita analisa. Why sebagai? Question. Question word. Oke, did sebagai? Auxiliary. Auxiliary. You sebagai? Subject. Subject. Make sebagai? Ordinary. Ordinary. That album tergantung kebutuhan makna. Teman-teman pengen ngomong apa? Kalau teman-teman kita lihat rumusnya sesuai ya, sesuai. Selalu polanya seperti itu. Ada question word, auxiliary, subject, dan ordinary. Nah, jadi ini adalah cara simpel membuat kalimat tanya. Gimana? Mudah bukan? Mudah. Bukan, oke. Tapi pembahasan kita belum selesai di situ karena di sini masih ada beberapa tanda saya sampai muncul beberapa tanda tanya gitu ya. Misalnya kayak auxiliary. Kalau kita perhatikan auxiliary-nya kok berbeda-beda, kadang pakai do, kadang pakai will, kadang pakai did, kadang pakai is, am, are, was, were, dan sebagainya. Nah, makanya kita bakal bahas lebih rinci tentang auxiliary dan ordinary. Ini udah ke-record belum meeting kita? Belum teman-teman, sorry banget. Prank udah kok. Udah kayaknya Oke. sih. Ya udah. Prank. Kok nggak panik sih? Panik dong kayak nggak seru. Kan Ah, tadi nggak sih. kan masih ingat Oh iya soalnya. sih. Oh iya.
Iya udah. Soalnya ada pemberitahuannya, Oh Sa. iya Ada udah. notifikasinya. Oh ya udah. Oh ya udah. Ya, ya nggak asik. Oke, nah teman-teman, kita bakal bahas lebih lanjut tentang ini verb kata kerja ya. Untuk fungsinya nanti kata kerja kita bagi menjadi dua ya teman-teman. Fungsinya yang pertama ada yang disebut dengan helping verb, terdiri dari dua kata. Helping yang artinya, Membantu. oke, verb yang artinya, Bantu. Kata kerja bantu. oke, berarti helping verb artinya adalah Kata kerja Kata bantu. Kerja bantu. kata kerja bantu. Nah, nanti teman-teman ingat aja helping verb atau kata kerja bantu atau istilah kerennya itu kita sebut dengan auxiliary. Itu adalah kata kerja bantu, teman-teman. Dan apa tugasnya ya? Fungsinya hanya sebagai pembantu. Nah, jadi tugasnya adalah pembantu, bisa dibilang babu gitu ya. Babu. Nah, jadi dia adalah pembantu. Nanti membantu dalam hal apa? Dia membantu dalam hal pembentukan makna gitu, teman-teman. Kemudian ada fungsi kata kerja yang kedua. Itu kita sebut dengan ordinary verb. Nah, atau biasa disebut dengan kata kerja utama atau disebut main verb, kata kerja utama gitu ya. Kata kerja utama yang diutamakan, yang dimuliakan. Nah, jadi itu disebut dengan ordinary. Nanti di sini teman-teman untuk helping verb kita bagi menjadi dua lagi. Ada yang disebut dengan primary auxiliary, ada yang disebut dengan modal auxiliary. Nah, untuk primary auxiliary nanti terbagi menjadi tiga lagi. Kita sebut aja mereka tiga keluarga pembantu miskin, melarat, jelata. Di ini ya, ada keluarga B, ada keluarga do, ada keluarga have. Nah, jadi mereka adalah keluarga pembantu. Nah, saya ulangi, teman-teman, untuk kata kerja kita bagi menjadi dua. Ada kata kerja bantu, ada kata kerja utama. Sama. Untuk kata kerja bantu dibagi menjadi dua lagi. Ada primary auxiliary dan modal auxiliary. Primary auxiliary kita bagi menjadi tiga keluarga. Ada keluarga B, keluarga do, dan keluarga have. Keluarga pembantu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Untuk keluarga pembantu ini, keluarga B, keluarga do, keluarga have ini nanti dia karena dia adalah pembantu, dia adalah pelayan gitu ya. Nanti dia melayani kata kerja utama yang diutamakan tadi, yang mulia, yang dimuliakan, yang mulianya. Nah, untuk ordinary verb itu sendiri, yang mulianya, yang bakal dibantu nanti itu adalah bentuk-bentuk kata kerja. Ada berapa bentuk kata kerja? Pertanyaannya, ada berapa bentuk kata kerja? Tiga. Apa Sir. aja? Verb 1, verb 2, verb Oke, 3. that's right. Verb 1, verb 2, terus apa lagi? Verb 3, apa lagi? Verb ing. Verb ing. Nah, jadi ini adalah ordinary-nya. Nanti teman-teman, seperti yang udah dibahas tadi, keluarga-keluarga pembantu ini hanya setia melayani satu dari mereka ya teman-teman. Nah, karena dia udah pelayan, dia kalau nggak setia, dia nggak bisa gitu. Jadi, dia hanya setia membantu satu kata kerja ini nanti. Selalu ketemu, selalu berpasangan, melayani kata kerja ini. Nah, untuk keluarga-keluarga pembantu sendiri, di sini anggaplah kita lihat keluarga B ya. Untuk keluarga B nanti ada beberapa lagi. Ada untuk anggota keluarganya bisa kita lihat. Untuk present kita pakai is, am, are. Untuk lampau kita pakai was, were. Untuk ini ada been, kemudian ada being. Untuk keluarga do, ada do sebagai kepala keluarga, das anggota keluarganya, did anggota keluarga. Dan di sini dia anggota keluarga, doing juga anggota keluarga, tapi karena dia udah sukses, dia tidak menjadi pembantu lagi, teman-teman. Jadi dia bukan pembantu di sini. Begitupun dengan keluarga have di sini sebagai kepala keluarganya, has anggota keluarga, had juga anggota keluarga. Yang dua ini sudah kaya, tidak menjadi pembantu lagi. Nah, untuk keluarga-keluarga pembantu ini seperti yang udah dijelaskan di awal, dia hanya ketemu dengan kata kerja tertentu. Anggaplah kita ambil contoh keluarga B. Kira-kira keluarga pembantu B ini dia ketemu sama kata kerja yang mana? Modal. Dia ketemu sama kata kerja yang mana? Verb 1. Tetot, tetot, Si tetot, verb 3. Verb tetot, Verb 3. tetot. What? Verb ing, that's right.
Be nanti dia selalu ketemu sama verb ing, teman-teman. Karena fungsi dia adalah sebagai pembantu, seperti yang udah dijelaskan di awal, dia nanti membantu dalam hal apa? Membantu dalam pembentukan makna. Apa makna yang terbentuk, teman-teman? Ketika ada be ketemu sama verb ing, apa makna yang terbentuk? Maknanya adalah Jadi. betul. Ada be ketemu verb ing, makna yang terbentuk adalah Continuous. Sedang terjadi. sedang. That's right. Maknanya adalah sedang terjadi. Atau kita simpel aja sedang ya. Pokoknya teman-teman kalau mau bilang ada kata sedang-sedangnya itu selalu be ketemu sama verb ing. Nah, jadi ingat be selalu ketemu sama verb ing. Untuk be-nya itu sendiri di sini ada pilihan ya. Untuk present anggaplah kita lihat di sini present ada is, am dan are. Ada beberapa pilihan. Menentukan pakai is, am dan are dilihat dari subjeknya. Kalau subjeknya I pakainya. M. Oke, that's right. Kalau subjeknya she dia perempuan. Is. Oke, kalau subjeknya he dia laki-laki. Is. Kalau subjeknya sis Linda. Is. Oke, kalau subjeknya sis Winnie. Is. Kalau subjeknya bro Samsyu Rizal and sis Nyimas. Are. Are, that's right. Kalau subjeknya you kamu. Are. Kalau subjeknya they mereka. Are. Kalau subjeknya we kita. Are. That's right. Nah, jadi teman-teman menentukan is, am dan are ini untuk present kita pakai tergantung dari subjeknya. Sekarang anggaplah teman-teman kita mau bilang dia perempuan bahasa Inggrisnya She. she. Subjeknya she kita pakai is, am atau are. She is. Oke, is. Anggaplah teman-teman mau bilang makan bahasa Inggrisnya She is eat. eating. Bentuk verb ing dari eat adalah Eating. eating. Right. Nah, terbentuklah sebuah kalimat. She is eating. Yang kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia, she is eating artinya Dia sedang makan. oke, dia perempuan sedang makan. That's right. Sekarang teman-teman kita analisa bareng-bareng. Di sini she fungsinya sebagai subjek, is sebagai Be. auxiliary. That's right. Bentuknya adalah to be, tapi fungsinya adalah sebagai auxiliary. Eating sebagai Verb ing. ordinary. That's right. Bentuknya verb ing, tapi fungsinya sebagai ordinary. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari struktur pembentukan kalimat, ini teman-teman dimulai dari subjek dan verb. Kira-kira ini membentuk rangkaian kalimat apa? Tadi kita bahas 4 jenis kalimat dan ini dimulai dari subjek kemudian diikuti sama verb. Subjek verb. Ini membentuk rangkaian kalimat deklaratif. That's right. Atau kalimat pernyataan ya. Karena yang pengen kita fokuskan adalah cara melakukan interview, berarti kita belajar cara pembentukan kalimat tanya. Untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya, gampang aja teman-teman. Tinggal lempar auxiliary-nya ke depan. Berarti jadinya Is she eating? Oke. Is she eating? Tanda tanya. Kita analisa lagi bareng-bareng. Di sini is fungsinya sebagai Question word. auxiliary. Oke. She sebagai eating sebagai ordinary. Kalau teman-teman kita lihat di sini struktur pembentukan kalimatnya dimulai dari verb, subjek, kemudian ada verb lagi. Ini membentuk rangkaian kalimat Deklaratif. interrogative. Question. Nah, interrogative atau question. Kalimat interrogatif ada 2, yes no question dan informative question. Yang mana dia? Yes, no question. No question. Alright, karena yes no question adalah contoh kalimat pertanyaan yang membosankan, maka kita butuh mengubahnya menjadi kalimat tanya yang lebih menarik dengan cara mengubahnya menjadi informative question. Dengan cara menambahkan What? Why? question word dengan menambahkan word. Anggaplah question word yang teman-teman pengen gunakan di mana, berarti pakainya nah, jadi terbentuklah kalimat tanyanya. Where is she eating? Yang artinya Di mana Dia perempuan itu? di mana dia sedang makan. Jadi seperti inilah cara pembentukan kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Gimana? Mudah bukan? Mudah. Bukan. I got it, but it's so hard.
Alright. Berarti anggaplah ketika teman-teman mau bilang kemana dia laki-laki sedang pergi, berarti Where is Where is he he going? Where is he going? okay, where is he going? That's right. Is he going? Oke, apa yang sedang ibumu masak? What is What your is Your mother cooking. Oke, what is your mother cooking? Apa yang sedang kamu lakukan? What do you do? are you doing? What are you doing? Oke, what are you doing? That's right. Apa yang sedang mereka bicarakan? What Are they they are What they are. Oke, what are they talking about? That's right. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu aja. Contoh lagi yang lain. Di mana dia laki-laki sedang tidur? Where is Where does he sleeping? Going to sleep. Oke, where is he sleeping? That's right. Apa yang sedang kamu baca? What are you reading? What are you reading? Oke, what are you read atau reading? Pakainya verb 1 atau verb ing? Are you reading? Oke, verb ing. Ingat teman-teman, to be selalu ketemu sama verb ing. Keluarga be selalu ketemu sama verb ing. Nah, what are you reading? Contoh lagi, apa yang sedang kakekmu tonton? What What are you What's your brand? happens watching? Oke, watching. Alright. Kalau grandpa, your grandfather, pakainya is am atau are? Is Oke, is. Right. Jadi jawaban yang benar adalah what is Is okay. What is your grandfather watching? That's right. Kayak gitu aja. What is your grandfather watching? What are you doing? What are they talking about? Nah, itu untuk yang masa sekarang ya, present, teman-teman. Untuk lampau, teman-teman tinggal ubah aja to be-nya pakai was dan were. Nanti di sini maknanya sama kayak sedang, tapi sedangnya kemarin gitu, udah lampau. Sedang tidur tapi kemarin tidurnya. Sedang pergi tapi minggu lalu. Nah, jadi lampau. Untuk lampau, teman-teman ada pilihan pakai was dan were. Menentukan was dan were dilihat dari subject? subjek. Kalau subjeknya I pakainya Was. Oke, she dia perempuan. Was. Oke, he dia laki-laki. Alright, next sis Kusuma pakainya. Was. Alright, my mother pakainya. Was. Oke, my grandfather pakainya. Was. Oke, my uncle and my mom pakainya. Were. Oke, you pakainya. Were. Today mereka pakainya. Were. Alright, we kita pakainya. Were. That's right. Nah, jadi teman-teman tergantung dari subjek. Berarti anggaplah teman-teman mau bilang di mana dia laki-laki sedang tidur tadi malam. Berarti Where is he sleep last night? okay. Alright. Night is Okay. Pakainya is atau was? Where was he sleeping last night? Apa yang sedang mereka bicarakan kemarin berarti? What They talking about last night? Okay. Pakainya are atau were? Pakainya are atau were? What were? Okay. What were they talking about yesterday? Kemana dia perempuan sedang pergi kemarin? Where was Okay, where was he going yesterday? Kenapa dia perempuan nangis tadi malam? Why was she crying? Was she crying last night? Kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Why was she crying last night? Itu dia cara pembentukan kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Oke, jadi teman-teman ingat kita review sedikit. Be nanti ketemu sama verb yang mana? Verb ing. Verb ing. Dan makna yang terbentuk adalah? Sedang. Nah, untuk selanjutnya ada keluarga pembantu do. Keluarga pembantu do ini nanti ada do sebagai kepala keluarga, dan sebagai anggota keluarga, did sebagai anggota keluarga. Untuk present sendiri nanti teman-teman kita pakai do dan does untuk present ya saat ini.
Nah, menentukan pakai do dan does. Di sini ada pilihan do dan does. Dilihat dari Subjeknya. subjeknya. Kalau subjeknya I pakainya Do. do, that's right. You kamu pakainya. Do. Oke, Do. they mereka pakainya. Do, oke. We They kita do. pakainya. We Do, do. that's right. She dia perempuan pakainya. Does. Does, oke. He dia laki-laki pakainya. Does. Alright, kalau subjeknya si Linda pakainya. Does. Does. Alright, kalau subjeknya Bro Samshu pakainya. Does. Alright, sis Insani and sis Putri pakainya. Do. Do, that's right. Nah, jadi teman-teman, ini untuk keluarga do. Dan kira-kira kalau keluarga B ketemu verb ing, keluarga do kira-kira nanti ketemu sama verb yang mana? Verb 1. Verb 1, that's right. Nah, ada do ketemu verb 1. Apa makna yang terbentuk? Ini Oke, Yang sedang lalu. tetot. Present. kalimat interrogatif, Tetot. present tense, Tetot. apa ya? Oke, ada do ketemu sama verb 1, nanti makna yang terbentuk adalah tidak ada, teman-teman. Tidak bermakna. Nah, jadi nggak ada maknanya. Kayak saya di Tidak mata orang bermakna tua. kenapa nanya? Nah, jadi ini teman-teman, ingat ya, be ketemu verb ing maknanya sedang, do ketemu verb 1 nggak ada maknanya. Kayak siapa? Kayak kamu di mata orang tua. Oke. Nah, anggaplah teman-teman kita mau bilang dia perempuan, berarti subjeknya she. Oke. Anggaplah teman-teman mau bilang tidak belajar, dia perempuan tidak belajar, berarti she doesn't Tadi. Oke, she doesn't study. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini dari rangkaian kalimat kita analisa bareng-bareng. She berfungsi sebagai. Subject. Oke, doesn't sebagai. Auxiliary. Study sebagai. Ordinary. 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 Nah, kalau teman-teman lihat dari rangkaian pembentukan kalimat, ini dimulai dari subjek, kemudian ada verb. Ini membentuk rangkaian kalimat Deklaratif. deklaratif atau kalimat pernyataan. Deklaratif. Karena yang pengen kita fokuskan adalah cara melakukan interview, maka kita butuh belajar cara melakukan pembentukan kalimat tanya. Untuk membentuk kalimat tanya caranya mudah dengan cara melempar auxiliary ke. Ke depan. Oke, berarti jadinya Does Does alright, does she study? Tanda tanya. Alright. Kalau kita analisa bareng-barang, di sini does fungsinya sebagai auxiliary, she sebagai study sebagai ordinary, that's right. Kalau kita lihat dari rangkaian pembentukan kalimat ada verb, subjek, ketemu verb lagi. Ini membentuk rangkaian kalimat Interrogatif. interrogatif. Kalimat interrogatif ada dua, seperti yang udah dibahas di awal, ada informatif dan yes no question. Yang mana dia? Yes, no question. Yes, no question. Oke, yes no question. Karena yes no question adalah contoh kalimat tanya yang kurang menarik, maka kita butuh mengubahnya menjadi kalimat tanya yang lebih menarik dengan cara mengubahnya menjadi informative question dengan cara menambahkan question words. That's right. Anggaplah question words yang teman-teman pengen gunakan. Apa yang dia pelajari? Berarti pakainya What does she study? what does she study? Nah, kurang lebih seperti ini aja pembentukan kalimat tanyanya. Gimana? Mudah bukan? Mudah. Tanya itu. sangat mudah. Oke. But I understand now. Alright. Berarti anggaplah kalau teman-teman mau bilang kemana dia laki-laki pergi, berarti bahasa Inggrisnya Where does she Where does she go? Where does he go? Oke, where does he go? Apa yang ibumu masak? What your mother cooking? They're cooking. Oke. What does your mother cook atau cooking? Ketemunya verb 1 atau verb ing? Cooking. Oke, verb 1 ya. Ingat keluarga do dia selalu ketemu sama verb 1. What does your mother cook? Cook. Apa yang mereka mainkan?
What What do are they playing? What are they playing? Play? Oke, kalau nggak ada kata sedangnya, apa yang mereka mainkan? What do they What play? are they playing? What are they play? Oke, pakainya kalau nggak ada kata sedangnya. What do they What? do? What do they do? They That's do. right. What do they do? Jadi ingat teman-teman selalu pakai do ya. Do ketemu sama verb satu. What do they do? Misalnya teman-teman mau bilang, di mana mereka belajar? Where do they Where do they study? study? Oke, where do Where they do they study? study? Apa yang dia perempuan katakan? What 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 does she she say? Oke, what does she say? Alright. Does he say? Nah, itu untuk contohnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk lampau, kalau teman-teman lampau tinggal ubah aja durasinya pakai did. Nah, jadi kalau lampau subjeknya Ayu, Dewi semua pakai did. Misalnya teman-teman mau bilang, kemana kamu pergi tadi malam? Berarti, Where did you go last night? oke, where did you go last night? Apa yang kamu makan tadi pagi? What did you What eat did you this morning? Oke, what did you eat this morning? Kenapa dia perempuan menangis kemarin? Why Why? did she cry? Did she cry yesterday? Oke, why did she cry yesterday? Apa yang ibumu beli tadi pagi? What What was Your mother morning? Oke, what did your mother buy this morning? Di mana kamu membeli rumah itu? Where did you buy? you in this home? Oke, di mana kamu melihat This suamiku home. bersama wanita lain? Where did you see my Where husband? you see my husband with another girl? Oke, nah kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Itu dia cara pembentukan kalimat tanya menggunakan keluarga do. Oke, untuk selanjutnya teman-teman kita masuk ke keluarga pembantu yang ketiga. Kita punya keluarga ini teman-teman, keluarga have. Nah, kalau tadi teman-teman keluarga B ini nanti ketemu sama verb yang mana? Verb Tadi satu. verb ing, that's right. Makna yang terbentuk adalah Sedang. sedang. Nah, Dan kalau keluarga do ketemu sama yang mana? Verb one. verb one. Oke, makna yang terbentuk adalah Tidak ada. tidak ada. Seperti siapa? You. Seperti you. Oke, was banget you. Wah. Itu mulutnya sampai 5 meter tuh. You. Oke, selanjutnya kita ada keluarga pembantu have. Kira-kira keluarga pembantu have ini ketemu sama yang mana? Verb two. Tetot. Verb three. Verb 3, that's right. Nah, nanti keluarga have ketemu sama verb 3. Dan kalau ada keluarga have ketemu sama verb 3, nanti ada makna yang terbentuk. Apa makna yang terbentuk? Tidak ada. Baru saja. Telah terjadi. Oke, Telah terjadi. tetot. Nanti makna yang terbentuk adalah sudah, teman-teman. Oh ya. Kalau ada kata sudah-sudahnya, saya sudah mandi, saya sudah beli, pokoknya yang ada kata sudah-sudahnya, ini dia belum masuk lampau ya teman-teman. Jadi sudah terjadi dan masih berkaitan sama saat ini. Nah, kalau lampau itu benar-benar ya udah stop di masa lampau gitu, stop di masa lalu. Sementara untuk yang ada sudah-sudahnya ini, dia masih berkaitan sama masa sekarang. Misalnya, contoh, saya sudah makan. Kenapa kita nggak makan lagi? Ya karena sudah makan, masih kenyang. Efeknya masih ada sampai sekarang. Sementara kalau teman-teman bilang saya makan ayam kemarin, ya udah selesai di kemarin itu. Nah, saya makan ayam kemarin, ya udah sebatas informasi yang sudah terjadi di masa lampau, nggak ada kaitannya sama sekarang. Oke, itu teman-teman untuk perbedaan ini ya, have ketemu verb 3 sama lampau. Nah, untuk keluarga have sendiri, nanti untuk presentnya teman-teman kita ada pilihan nih, pakai have dan has. Menentukan pilihan have dan has dilihat dari Subject. Oke, kalau subjeknya I pakainya. Have. Oke, kalau subjeknya you kamu pakainya. Have. Alright, kalau subjeknya they mereka pakainya. They Have. have. Oke, kalau Have. subjeknya we kita pakainya. We have. Alright, kalau subjeknya she dia perempuan. She has. Alright, kalau subjeknya he dia Has. laki-laki.
Has. Kalau subjeknya Has. she's Insani. Has. Kalau Has. subjeknya she's Winnie. Has. Kalau subjeknya Has. she's Riri and Bro Angga. Have. Have. Right. Have. Nah, jadi ingat teman-teman, setelah ini nanti diikuti sama bab 3. Anggaplah teman-teman kita mau bilang dia perempuan. Subjeknya berarti She has. she. Karena subjeknya she kita pakai have atau has? Has. Has. Anggaplah teman-teman mau bilang makan. Makan bahasa Inggrisnya Eat. eat. Bentuk verb 3 dari eat adalah Eaten. right. Nah, Eaten. kurang lebih seperti ini aja. Kalau kita lihat dari maknanya she has eaten, berarti artinya adalah Sudah Sudah dia sudah makan. makan. Kurang lebih seperti itu aja. Sekarang kita analisa bareng-bareng. She di sini fungsinya sebagai has sebagai Auxiliary. auxiliary, eaten sebagai Ordinary. ordinary. Kalau teman-teman kita lihat dari struktur pembentukan kalimat, ini dimulai dari subjek kemudian diikuti sama verb. Subjek verb ini membentuk rangkaian kalimat Deklaratif. deklaratif. Karena yang pengen kita fokuskan adalah cara pembentukan kalimat tanya, maka kita butuh mengubah menjadi kalimat tanya dengan cara melempar Question word. auxiliary ke Depan. depan. Nah, melempar auxiliary ke depan. Berarti jadinya Has she has she eaten? That's right. Tanda tanya. Nah, kalau kita analisa bareng-bareng di sini has fungsinya sebagai auxiliary. She sebagai eaten sebagai ordinary. Dilihat dari rangkaian pembentukan kalimat dimulai dari verb, subject, verb. Ini membentuk rangkaian kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ada dua, yes no question dan informative question. Yang mana dia? Yes, no. Oke, karena yes no question adalah contoh kalimat tanya yang kurang menarik, maka kita butuh mengubahnya menjadi kalimat tanya yang menarik dengan cara mengubahnya menjadi informative question dengan cara menambahkan Question word. Kalau question word yang teman-teman pengen gunakan adalah apa? Berarti question wordnya What has okay. What has she eaten? That's right. Nah, anggaplah teman-teman mau bilang di mana dia laki-laki sudah makan, berarti Where has he eaten. Oke, where has he Eaten. eaten? Kurang lebih seperti itu aja. Gimana? Mudah bukan? Kan. tidak Tidak. Oke, jadi ini teman-teman untuk contoh pembentukan kalimatnya. Anggaplah teman-teman mau bilang membeli bahasa Inggrisnya. Buy. Bentuk verb 3 dari buy. Bought. Bought, that's right. Berarti anggaplah teman-teman mau bilang di mana ibumu sudah membeli baju, berarti your mother Okay. has your mother Where has your mother bought the clothes? That's right. Clothes. Anggaplah teman-teman mau bilang melakukan bahasa Inggrisnya. Do. Bentuk verb 2, verb 3 dari do. dan Done, that's right. Verb Done. 3-nya adalah done. Anggaplah teman-teman mau bilang apa yang sudah kamu lakukan, berarti bahasa Inggrisnya What have you done? Oke, what have you done? That's right. Anggaplah teman-teman mau bilang contoh lagi mengatakan. What is that in English? Mengatakan. Say. Say, bentuk verb 3 dari say. Said. Said, that's right. Nah, anggaplah teman-teman mau bilang kenapa dia laki-laki mengatakan itu? Kenapa dia laki-laki sudah mengatakan itu? Okay, why has he said that? Said that. Oke, kurang lebih seperti itu aja teman-teman untuk cara pembentukan kalimat tanyanya. Berpikir. Ini adalah beberapa contoh kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Tapi ingat, seperti yang udah kita katakan di awal, kalimat dalam bahasa Inggris hanya dikatakan kalimat kalau dia ada dua. Ada apa? Subjek dan Subjek dan verb. Oke. Nah, beda dengan bahasa Indonesia ya. Kadang bahasa Indonesia nggak ada kata kerja tetap dijadikan kalimat. Contoh, anggaplah teman-teman mau bilang, kamu bahasa Inggrisnya. you. Ganteng bahasa Inggrisnya.
You are Thank you, thank you, thank you, thank you. Kalau teman-teman kita analisa bareng-barang, di sini ada you, fungsinya sebagai, handsome sebagai, Adjective. adjective, sebagai adjective ya teman-teman. Dia sebagai adjective. Kalau kita lihat dari rangkaian kalimat, ada subjek ketemu adjective. Apakah ini bisa dikatakan kalimat? Belum. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja. Karena tidak ada kata Belum. kerja. Nah, karena tidak ada kata kerja, ketika terjadi kekosongan kata kerja seperti ini, teman-teman, hanya ada satu anggota keluarga pembantu yang bisa mengisi kekosongan itu. Ia adalah keluarga pembantu B. Nah, untuk present kita pakai is MR, untuk lampau pakai was were. Anggaplah kita mau pakai yang present ya, is MR. Ada pilihan is M dan R. Menentukan is MR dilihat dari Subjek. subjeknya di sini you, berarti pakainya You Are. R. Right. Berarti di sini R fungsinya sebagai oke, sebagai ordinary. Kok sebagai ordinary, mungkin teman-teman bertanya ya, bukannya dia auxiliary. Di sini AA jelaskan ya, sini AA jelaskan. Deklaratif ya. Oke. nggak ada. Iya dong AA daripada EE ya. Nah, kenapa dia di sini sebagai ordinary, padahal tadi dia adalah auxiliary ya, pembantu gitu, rendahan, jelata, miskin. Nah, jadi teman-teman babu. Nah, kenapa dia bisa menjadi ordinary? Karena di sini nggak ada ordinary lagi, teman-teman. Nggak ada kata kerja lain. Nah, ketika seorang pembantu, dia tidak memiliki tuan, dia menjadi budak yang merdeka. Menjadi tuan untuk dirinya sendiri. Makanya dia di sini sebagai ordinary ya, teman-teman. Nah, karena nggak ada kata kerja lain. Makanya dia sebagai ordinary. Oke, ini untuk contohnya. Anggaplah teman-teman mau bilang, berarti kamu marah. Berarti bahasa Inggrisnya ya. You are angry. Angry, that's right. Teman-teman, kita analisa bareng-barang. You di sini fungsinya sebagai R sebagai Ordinary. ordinary, angry sebagai Kalau kita lihat dari rangkaian pembentukan kalimat, teman-teman, ini dimulai dari subjek dan diikuti sama ini verb. pakai ini Subjek loh. verb ini membentuk rangkaian kalimat Deklaratif. deklaratif. That's right. Nah, karena yang pengen kita pelajari adalah fokus cara pembentukan kalimat tanya, maka kita butuh mengubahnya menjadi kalimat tanya dengan cara lempar Pindahkan ordinary ke ke depan. depan. Itu jadinya, Are you angry? nah, tanda tanya. Kita lihat analisa bareng-barang. Di sini are fungsinya sebagai ordinary, sebagai angry sebagai Adjective. adjective. Kalau kita lihat dari rangkaian pembentukan kalimat ini dimulai dari verb kemudian subjek. Ini membentuk rangkaian kalimat Interrogative. interrogatif. Kalimat interrogatif ada dua, yes no question dan informative question. Yang mana dia? Yes, no Yes, no question. question. Karena yes no question adalah contoh kalimat pertanyaan yang kurang menarik, maka kita butuh mengubahnya menjadi kalimat tanya yang menarik dengan cara mengubahnya menjadi informative question dengan cara menambahkan Question word. Question anggaplah question word yang teman-teman pengen gunakan. Kenapa? Berarti bahasa Inggrisnya. Why are you Why are angry? you angry? Oke. Nah, terjawablah pertanyaan kita sedari kemarin ya. Kenapa kamu marah? Bahasa Inggrisnya adalah Why Are you angry? nah, kurang lebih seperti ini teman-teman logikanya ya. Sebenarnya saya bisa jelaskan aja kayak oh enggak teman-teman salah, yang benar tuh why are you angry. Tapi kenapa gitu? Alasannya ini teman-teman. Jadi setelah ini mungkin teman-teman bisa mengikuti lomba COC ya, Clash of Champion di ruang guru. Oke. Ini dia teman-teman untuk contoh Excuse me, pembentukan bro. kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Iya, ada yang mau ditanyakan? Yes, how to No. how to know which word which one is adjective adjective and Verb. verb. Oke, nggak ada cara lain teman-teman. Buka kamus, itu cara paling simple. Buka kamus, lihat kelas katanya. Ini adjektif atau kata sifat. Tapi sebenarnya kalau mau identifikasi lebih mudah, teman-teman perhatikan aja. Kata yang ada kata me-nya itu sudah pasti kata kerja. Me dan ber. Bernyanyi, berlari, itu kata kerja.
mencuci, menonton. Pokoknya yang dimulai dengan me sama ber itu adalah kata kerja. Adjective. Kata kerja verb, bukan adjective. Kalau adjective itu nanti selain itu. Nah, mencuci, menyalakan, mencintai, merindukan itu semua kata kerja karena diawali me sama ber. Nah, Dicuci. melihat, melupakan, melaknat, melaknat Bro Erik. Bercanda Bro Erik, bercanda, ngapunten. Nah, jadi teman-teman itu untuk contohnya. Identifikasinya paling mudah seperti itu. Tapi lagi-lagi teman-teman nggak boleh jadi dukun ya. Oh ini verb nih, oh ini verb, oh ini enggak. Untuk make sure kalau teman-teman ragu-ragu, buka kamus. Nah, kayak gitu aja. Terjawab, Sis Linda? Yes, thank you. Oke, terima kasih juga untuk pertanyaannya membuat saya terlihat cerdas. Oke, itu dia teman-teman untuk hari ini. Untuk menguji pemahaman lebih lanjut tentang materi ini, teman-teman, nanti bakal saya kasih soal-soal kecil-kecilan gitu ya. Untuk soal-soalnya sendiri nanti terdiri dari 6.751 soal. Nanti teman-teman. Dan untuk jawabannya, teman-teman kirim lewat Japri aja ya, biar nggak ada dusta di antara kita gitu. Sekaligus hitung-hitung HP saya ada notifnya lah, kayak nggak seperti amat. Nah, nanti teman-teman jawabannya tinggal kirim aja melalui private. Oke, pertanyaannya bakal saya kirim secara langsung. Teman-teman jawabnya nggak usah buru-buru, saya tunggu kok. Asal jangan terlalu lama ya. Sampai tengah malam juga bakal saya Yes kirim. or no? Oke, Kalau sampai besok. sampai besok boleh. Tapi mungkin saya juga slow respon ya. Kalau teman-teman slow balas, saya juga slow respon gitu. Oke. Ya, itu dia teman-teman untuk hari ini kita cukupkan. Sorry banget untuk hari ini belum ada breakout room. Breakout room kita mulai lagi besok dengan topik yang lumayan menarik karena kita akan bahas tentang music. Nah, untuk topik besok teman-teman siapkan diri teman-teman, siapkan latihan vokal juga mungkin masih ada 24 jam. Karena topiknya adalah music, teman-teman bakal diminta untuk memilih satu buah lagu yang teman-teman suka banget dengarkan, nyanyikan beberapa barisnya. Nah, jadi pilih lagunya apa, nyanyikan beberapa baris. Jadi dinyanyikan ya teman-teman, dinyanyikan. Untuk lagu sendiri bebas, boleh lagu apa aja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, Sanskerta, bahasa Kolbu, rumput, terserah bahasa apa, boleh. Kemudian teman-teman ceritakan lagu ini, kenapa teman-teman suka lagu ini, dan ceritakan ini lagu bercerita tentang apa. Jadi pilih apa lagunya, nyanyikan sedikit, kenapa teman-teman suka lagu ini, dan ceritakan lagu ini bercerita tentang apa. Kurang lebih itu aja teman-teman. Kita udah lebih sedikit, jadi kita kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan lewat grup ataupun secara private langsung ya. Chat aja saya, nanti teman-teman saya blok. Oke, thank you so much for today's participation. Saya bilang speaking partner, teman-teman bilang we are the best partner. The last I say speaking partner. We are the best partner. Thank See you guys again. Thank you, bro. Bro, Dino, wish you all Bye. the best. Thank you guys. Sama Kuki. Thank you, Masya bro. Allah, thank you Sis Nyimas. Saya tutup ya guys.